Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahari thumma haqiqatun durrun wala. Fasyari'atun maka syariat. Fasyari'atun maka syariat kasafinatin seperti perahu. Kasafinatin seperti perahu. Wa tariqatun dan tariqah kal bahari bagaikan seperti lautan. Kal bahri seperti lautan. Tsumma haqiqatun kemudian hakikat. Tsumma haqiqatun kemudian hakikat durrun mutiara. Durrun mutiara gola yang mahal harganya. Gola yang mahal harganya mahal gitu ya boleh. Gola yang mahal. Asyari'atu artinya syariat. Asyari'atu artinya yaitu syariat. Asyari'atu syariat itu mislu safinati seperti perahu, bagaikan perahu seperti perahu. Seperti perahu fi anha di dalam sesungguhnya dia. Dalam sesungguhnya dia itu sababun sebab lil wusuli untuk sampai ilal maqsadi terhadap tujuan. Ilal maqsadi terhadap tujuan walinajati dan untuk keselamatan. Minal halaki dari kehancuran. Makanya dikatakan ini perumpamaan antara syariat kemudian torekoh dan hakikat. Syariat itu bagaikan perahu. Dalam apa disamakannya? Fi anha sababun lil wusul ilal maqsad, bahwa syariat itu adalah sebab untuk bisa sampai pada tujuan dan agar selamat dari kehancuran. Makanya kalau orang hakikat torekoh tapi nggak punya syariat, maka dia akan hancur, nggak akan sampai pada tujuannya. Wa tariqatu dan torekoh. Sekarang torekoh itu apa? Wa tariqatu dan torekoh itu mislul bahri, seperti lautan. Perumpamaannya bagaikan lautan. Mislul bahri bagaikan lautan alladzi yang fihi di dalamnya ad-durru mutiara. Kalau torekoh itu seperti lautan, yang di dalam lautan itu ada mutiara yang terpendam. Fi annaha sepertinya di dalam sesungguhnya dia. Fi annaha dalam sesungguhnya dia itu mahalul maqsudi, tempat yang dituju. Mahalul maqsudi, tempat yang dituju. Wal haqiqatu dan hakikat, maka torekoh, kalau torekoh itu ibaratnya lautan. Lautan di dalam apa? Di dalam bahwa sesungguhnya torekoh lautan itu adalah tempat yang perkara yang dituju, tempat perkara yang dituju. Kemudian wal haqiqatu dan hakikat itu mislul lu'lu'i, bagaikan mutiara al-azimi yang agung yang besar. Az-zaidi yang menambahi, az-zaidi yang menambahi fisy'ari dalam harta benda. Fisy'ari dalam harta benda, harganya mahal, karena harganya mahal maka menambah perbendaharaan kita. Makanya kalau hakikat berarti orang kalau punya hakikat itu bagaikan mutiara yang harganya mahal. Fala yujadu maka tidak ditemukan al-lu'lu'u mutiara. Al-lu'lu'u mutiara illa fil bahri, kecuali dalam lautan. Wala yusilu dan tidak akan sampai ila dzalikal bahri, ke itu lautan, illa bisafinati, kecuali dengan perahu. Makanya orang itu tidak akan bisa menemukan mutiara kecuali dia harus mau berenang di lautan, kan begitu. Berarti melakukan torekoh. Orang itu akan mendapatkan mutiara yang terpendam kalau orang itu mau melakukan torekohnya.
Dan orang itu tidak akan bisa sampai pada itu lautan kecuali dengan memakai perahu. Berarti dengan syariat, kemudian thariqah, maka nanti bisa menemukan hakikat. Wa inna makana, dan sesungguhnya jadi al-mubtada huna di sini nakirotan. Nakirotan berbentuk nakiro. Berarti di sini apa syariatun ini bentuknya nakiro. Nah, nakirotan nakiro li annahu, karena sesungguhnya yuk satu dituju biha dengannya. Li'anau, karena sesungguhnya yukusadu dituju biha dengannya atafosilu, merinci bahasa Indonesia apa? Menjabarkan. Atafsilu penjabaran, wa takwimu dan pembagian. Wa takwimu dan pembagian kakoli syair, seperti perkataannya penyair. Seperti perkataannya penyair min bahril mutaqarrib, dari bahar mutaqarrib. Fa'aqbaltu zahfan ala rukbataini fa taubun labistu wa taubun aju. Fa'aqbaltu, maka aku menghadap, zahfan dengan merangkak. Aku menghadap zahfan dengan merangkak, ala rukbataini, di atas kedua lutut. Fathaubun, maka baju labistu aku pakai. Wathaubun, dan baju yang lain, itu penjelasannya. Ajuru, aku sewakan. Fasyari'atun akhdu bidainil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Fasyari'atun, maka di sini lebih dijelaskan lagi. Fasyari itu kalau perumpamaannya, berarti syariat bagaikan perahu, thariqah bagaikan lautan, hakikat mutiara yang terpendam, mutiara yang harga mahal. Fasyari'atun, maka syariat itu akhdun, mengambil, bidinil khaliqi, dengan agamanya sang pencipta. Mengambil dengan agamanya Bang Semesta, atau melakukan, podo boleh. Akhdun, melakukan, mengamalkan, mengambil. Mengambil itu maksudnya mengambil terus diamalkan, digunakan. Mengamalkan bidinil khaliqi, dengan agamanya sang pencipta, melakukan agama. Belajar agama, itulah namanya kan syari. Wa qiyamu, dan menegakkannya. Wa qiyamu, dan menegakkannya, bil amri, dengan perintah, wan nahyi, dan larangan. Injala, yang jadi jelas. Wa tariqatun akhadun bi ahwatikal wara wa azimatun kariyatatin mutabatila. Wa tariqatun, dan tariqah. Tariqah itu apa? Akhadun, mengambil, melakukan, mengamalkan. Akhadun, mengambil, bi ahwato, dengan sesuatu yang lebih berhati-hati. Bi ahwato, dengan lebih berhati-hati, mengamalkan agama Allah dengan lebih berhati-hati. Kalwaroi, seperti sifat wirai. Wirai itu menjaga perkara yang menjauhi perkara yang subhat, itu namanya wirai. Wa azimatun, dan kemantapan, atau bersungguh. Wa azimatun, dan mantap atau sungguh-sungguh, karyadotin, seperti riyadoh, sifat riyadoh. Karyadotin, seperti riyadoh, seperti tirakat. Riyadoh itu tirakat. Mutabatila, orang yang bersungguh-sungguh menghadap Allah. Kesimpulannya, kalau thariqah itu melakukan sesuatu dengan hati, seperti sifat wirai, bersungguh-sungguh dengan melaksanakan tirakat, bersungguh-sungguh menghadap Allah. Wa qauluhu, perkataannya, wa azimatun, ma'tufun, yang diatofkan ala qauli, yang digandengkan ala qauli, atas perkataannya, bi ahwato, lafadz bi ahwato.
ala qauli atas perkataannya bi awado wa azimatun wawunya itu ngatof diatofkan dari lafaz bi awado. Wa tariqatu dan tariqah aidon lagi. Wa tariqatu dan tariqah aidon lagi itu iktimadus salik, bersandarnya orang yang berjalan, bersandarnya orang yang berjalan menuju jalan Allah. Ala halatin atas tingkah syakotin yang berat. Jadi bersandar sesuatu yang tingkah-tingkah yang terasa sebenarnya ora kudu golek enak itu, ora kudu wajib itu, tapi ya sunah-sunahe dilakukan. Bahkan perkara halal iso itu. Walaupun halal itu ya dijauhi, apalagi yang haram, yang halal aja yang berlebihan dijauhi, apalagi yang haram. Nanti seperti itu. Contoh karyadotin seperti tirakan, riyadhah. Maksudnya riyadhah itu tadlilun nafsi, menghancurkan nafsu, merendahkan nafsu. Tadlilun nafsi, merendahkan nafsu, mingkilati aklin, dari sedikitnya contoh itu seperti itu. Berarti makan ya oleh, tapi lek awakmu wirai, awakmu ngikuti toriko, mangane sing sithik, aja sing akeh. Yo mangan ora tau, mangan akeh yo oleh, mangan enak yo oleh. Lek toriko ora ngono kuwi. Lek toriko apa mangane ora mangan sing enak. Ngono kuwi nrimo ing pandu. Nah itu menghancurkan nafsu, nafsu itu kalau diibaratkan makan, nafsu makan, maka makannya walaupun itu halal tapi dikurangi. Mesti kan sedikit makan. Wasurben dan minumnya ya akeh. Sedikit makan, sedikit minum. Wa naumen dan tidur, apa turu. Nafsune ya ngejak turu. Nek orang sing toriko berarti apa turune dikurangi, minumnya dikurangi, makannya dikurangi, dolane dikurangi, apa sih nyeneng-nyenenge dikurangi. Oh, itu namanya dikatakan. Walaupun itu halal. Wa min tabaudin dan dari menjauhi anfudulil mubahati, dari berlebihannya perkara yang mubah. Walaupun itu perkaranya mubah, ngomong ya mubah kan, oleh ngomong oleh. Orang ngomong ya oleh, tapi ora kakean ngomong. Masa isu dopok ngomong, awan dopok ngomong, koyak. Sore dopok ngomong, bengi dopok ngomong, itu kurang. Piye daripada ngendhop nggih ngaji lah ngono ki wiritan tinggi opo-opo. Seperti itu. Walau berlebihannya perkara yang mubah itu walaupun oleh ngono lho maksudnya, tapi jangan berlebihan. Makan ya oleh ning aja akeh-akeh lho. Turu ya oleh ning aja akeh-akeh. Lah itulah namanya dikatakan thariqah. Qaulu, perkataannya mutabatilah. Maksudnya mutabatilah itu khalin, lafaz mutabatilah khalin yang sepi min fa'ilin dari fa'il, min fa'ilin dari fa'il, ukhidha yang diambil al muqaddaru perkara yang dikira-kirakan, min fa'ili akhoda, dari fa'ilnya lafaz akhoda, min fa'ili akhoda, dari fa'ilnya lafaz akhoda, al muqaddar yang dikira-kirakan. Maksudnya apa mutabatilah itu? Mutafarriqan, yang menyempatkan. Asalnya itu tafarruq itu kosong, mengosongkan. Mengosongkan atau menyempatkan lil ibadati, untuk beribadah. Orang mutabatilan itu maksudnya bersungguh-sungguh untuk beribadah. Kosongkan waktu untuk beribadah. Orang kosongkan waktu akhirnya ibadah, malah Anda kosongkan waktu untuk digunakan beribadah atau menyempatkan waktu untuk beribadah. Wa munqati'an, dan memutuskan, wa munqati'an, dan memutuskan anid dunya, dari dunia, ilallahi, menuju Allah. Putuskan dunia menuju Allah. Wis jenenge thariqah ngono kuwi, ora kakean gandolan karo dunya. Wal hakikatu, dan hakikat.
Wal hakikatu dan hakikat itu wusulus salik, sampainya orang yang berjalan. Sampainya orang yang berjalan, hakikat itu apa? Sampainya orang yang berjalan ila maqsadihi, terhadap tujuannya. Awak marep yang Jakarta, teko muni Jakarta kuwi diarani teko. Teko wong hakikat menungso nyapo ngono to. Wong manusia kan ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Lha awakmu ibadahmu wis teko ning kene Gusti Allah, lha iku dirani hakikat. Hakikat itu apa? Tujuan sampainya kamu pada tujuan. Loh. Bi kasri sodi, dengan kasrohnya sod maksidi boleh. Ala annahu, atas sesungguhnya dia ismu makanin, isim makan. Mahalu qasdi, tempat tujuannya mana kan gitu. Lek tempat tujuannya awakmu iki ibadah karo Gusti Allah, ya lek awakmu iso nyambung karo Gusti Allah, itulah hakikatnya. Hakikat dari apa yang kamu seperti itu. Nah, masalah syariat itu adalah aturannya. Toreko itu melakukan aturan itu dengan lebih berhati-hati, maka kamu nanti akan sampai kepada Allah. Teko sampai kepada Allah, teko hakikat, rene masalah. Kabeh kira nek sing angel. Awakmu mesti angel-angel mergo urung teko. Masane ning donya masane masalah ya. Urip akhire masane masalah. Ora rabi ya masalah. Wis rabi masalah, duwe anak yo masalah. Lha iku berarti urung teko hakikat. Wis tak hakikat muwe kabeh enak. Ngono to. Wong tujuane kok ibadah kok ya arepe sugih alhamdulillah, melarat ya alhamdulillah. Kenapa? Karena semuanya tahu itu adalah Allah yang menciptakannya, kita tinggal melakukannya. Kan ngono to ya. Hakikatnya manusia itu adalah semuanya sama, mau melarat, mau apik, mau elek kan gitu ya. Nah itu seperti jadi apa ya, lahir ya ora masalah, urip ya ora masalah, duwe bojo ya ora masalah, nanti penggawean ya ora masalah. Ora nanti penggawean kok masalah, urung teko hakikatmu. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Au bi fathiyah, atau dengan fathahnya maqok sodi. Au bi fathiyah, atau dengan fathahnya ala annahu, atas sesungguhnya dia itu masdaru mimiyun. Masdar mimiyun, masdar mimiyun sebangsa mim. Masdar mim namanya. Masdar mim bimana ismul maf'ul, dengan arti isim maf'ul ay maqsudi, yaitu tujuannya. Kalau hakikat itu sampainya seorang hamba yang berjalan di jalan Allah pada tujuannya, pada apa yang dituju. Lah banyak orang iki senengane sing umut-umut. Ngalor ngidul itu ora ketemu lah ngono. Nah, bisa sampainya kepada Allah bagaimana? Harus dengan memakai syariat dulu, ngerti apa namanya ajaran-ajaran agamanya. Ajaran agama itu dilakukan dengan benar, maka kamu akan merasakan kenikmatannya kamu beribadah. Itulah namanya hakikat, sehingga kamu jadi tenang, anteng, tentrem, bahagia dalam setiap saat. Cik umat mergorong ketemu roh turu tujuan. Ibaratnya mangan permen, urung roh rasane permen. Ya wis enak permen langsung diuntal. Tapi lek ngrasake, ngono to mesti permen kuwi syariate, ibaratnya ngono lho ya. Bentuknya itu lho ya, bentuknya permen bener kuwi syariat. Torekoe ya rasakno muten sing rada suwi. Permen mbok untal, mbok elep. Tapi lek mung ngrasakne, bener enggak? Nah, berarti lek mung ngrasakne kuwi torekoe kuwi apa? Torekoe lek awakmu pengen ngrasakne permen ya kono muten. Paham kan? Nah, setelah dimut maka kamu akan bisa merasakan nikmatnya permen. Iki ngono kae nek permen. Lah ya ngono ku. Itulah yang dikatakan syariat, toreko, hakikat. Kalau dibaratnya agama, itu syariat apa ya, hukum-hukum agama, aturan-aturan agama, perintah, larangan. Memang gitu loh ya. Itu seperti itu.
Torekohnya gimana? Jalankan itu, lakukan perintah Allah, lakukan perjauhi larangan Allah. Maka kamu akan bisa merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah. Yo rasane piye-piye yo awakmu dhewe sing iso ngrasakne lah. Ngono to. Masa rasa antara rasa karo rasaku karo rasamu yo beda to ya. Wong soto kuwi rumah samu enak, mungkin rumah saku yo mungkin ora enak. Lho ngono to ya. Wong daging ki rumah saku enak, urung mesti nggo rumah samu. Nah, ya ngono. Masalah rasane iki yo beda-beda sesuai dengan apa yang kamu rasakan sendiri ketika kamu beribadah. Wa haqiqatun la wusulihi lil maqsadi wa musyahiduhu nurat tajali bin jila wa musyahadatun ya. Musyahadatun musyahidu. Kalau di dalamnya wa musyahadu nurat tajali, hunya hilang, enggak ada. Wa haqiqatun dan hakikat. Hakikat itu apa? La wusulihi, sungguh sampainya dia hamba. Lil maqsadi, terhadap tujuan. Hakikat itu sampainya hamba kepada tujuannya. Wa musyahadun, dan menyaksikan nur tajali, cahaya yang terang. Cahaya yang terang, padangnya hati ya. Terangnya hati yang binjilah, yang sempurna dengan apa? Dengan terbuka yang sempurna, binjila dengan terang yang sungguh-sungguhan, piye bahasane? Terserah awakmu. Dengan terang yang mau betul-betul terang yang sungguh-sungguhan. Itu dengan apa? Dengan terbuka yang sempurna. Yakni wasyariatu dan syariat. Wasyariatu dan syariat itu tolabus salik, mencarinya orang yang berjalan. Mencarinya orang yang berjalan ilallahi, kepada Allah. Mencarinya orang yang berjalan ilallahi, kepada Allah, dinal islami, agama Islam. Berarti syariat itu apa? Orang yang berjalan menuju Allah, mencari agama Islam. Wadawamu, dan terusnya dia ala intitali amrilai, atas melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Wajtina binahihi, dan menjauhi larangannya. Wa dan dia al-musamma, yang dinama, yang diberi nama. Al-musamma, yang diberi nama bil istiqomati, dengan istiqomah. Makanya syariat itu mencarinya seorang yang berjalan menuju Allah, mencari agama Allah. Makanya hukum agama Allah lah ya hukumnya Gusti Allah itu ya. Nah, itu. Ya sampean kayak gini karena apa? Sampean belajar ilmu syariat yang benar, jalan yang benar menuju Allah. Ngono maksud iki. Ada perintah Allah, larangan Allah. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian apa? Terusnya dia untuk melaksanakan perintah Allah. Lah terus menerusnya dia melaksanakan perintah Allah, ini namanya istiqomah. Kamu sudah suka istiqomah. Qaulu injala aitadokha, yaitu jelas. Itadokha, jadi jelas. Kullu wahidin, setiap orang. Kullu wahidin, setiap orang minal amri, dari perintah, wan yahdi, dan larangan, linnasi, bagi manusia. Wawa, dan dia takmilatun, menyempurnakan lil baiti, terhadap bait. Sekarang wa torikotu, dan torekot. Yang dikatakan torekot itu apa? Nanti kalau sampean ada torekot atau ada mengan bahasanya tarekat ada yang mengatakan tarekat. Artinya torekot itu apa? Iktimadus salik, bersandarnya orang yang berjalan. Bersandarnya orang bertanggenan itu bersandarnya atau berpegangannya podo. Berpegangannya orang yang berjalan ala autakil umuri, atas perkara yang lebih kokoh. Atas perkara yang lebih kokoh, kalwaroi, seperti sifat wi ra'i yang dikatakan. Maka di sini dijelaskan lagi
Toreko itu apa? Yaitu berpegangannya seseorang yang berjalan menuju Allah terhadap perkara yang lebih kokoh, perkara yang lebih kuat, perkara yang lebih berat. Ora gur sing enteng-enteng, tapi golek sing abot. Makanya kalau untuk diri kita itu pakai yang berat. Kalau untuk orang umum, ini pakai yang ringan. Kamen ngukumi karo wong liya, wis sing ringan, aja diwalek. Wong liya sing abot, ngawake dhewe sing ringan, kuwi kepikiran. Kesyariatan ngono tuh mesti. Nah, untuk diri kita itu yang berat. Kalau orang lain itu orang umum yang nggak ngerti tentang hukum agama, maka kita harus pakai yang lebih ringan, asalkan ada yang perbolehkan. Wawa dan dia sifat wira itu apa? Wawa dan dia tarku subhati meninggalkan perkara yang subhat, tarku subhati meninggalkan subhat. Subhat iku apa? Subhat iki sing perkara ora jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, yang ora jelas itu namanya subhat. Lah ora ngerti, lah awakmu ora ngerti lha subhat jenenge. Iki sabune sapa ora ro. Lah iki sabunku jelas iki tandane iki. Ya ngono to mesti. Iki nek sabun padha-padha sabun gipe. Dadi sitok campur. Lah iki sing ndi awakmu? Mamane iki kene dadi awor. Lah iki sing ndi iki malih ra ro. Ini namanya perkara. Nah, karena sama-sama dan kamu enggak tahu mana yang punyamu dan mana yang sandal sapa ora ro iki. Padahal wong rene yo nggo sandal. Sandale padha. Lah akhire nggih subhat mergo kamu ora ro. Padha tapi mbok tandani lho, berarti iki tandane sandalku lho. Kan gitu lho ya. Seperti itu caranya subhat. Padha ana seragam ngono lho. Seragam ora ro tandane kok nggih ngono subhat iki jenenge. Lek ngono dijauhi. Karena apa? Ora jelas halal. Kalau halal jelas silakan kamu pakai. Haram jelas hindari. Subhat sebaiknya dihindari. Lah kalau kamu punya sifat waroi, sifat wirai itu tarku subhat meninggalkan perkara yang wahada dan ini meninggalkan perkara yang subhat itu loh. Bukan perkara yang haram. Kalau perkara yang haram harus dihindari. Wahada dan ini waraus solihin wirainya orang-orang yang soleh. Waraus solihin wirainya orang-orang yang soleh. Watarkuma dan meninggalkan ini katakan wirai lagi. Watarkuma dan meninggalkan apa? Labak sayang tiada bahaya bi dengannya makhofatan karena takut. Makhofatan ma karena takut apa bihi dengannya baksun bahaya. Berarti meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya karena takut dia nanti akan melakukan sesuatu yang membahaya. Meninggalkan ngomongan aja ini rambayakan tuh ya. Tapi meninggalkan ngomongan. Kenapa? Karena bisa saja karena banyak ngomong akhirnya salah lidah. Mamangan iki yo yuran apa-apa bare nyepluk ngomongnya malah gosip. Lah seperti itu loh. Lah itulah yang membahayakan. Makanya meninggalkan omongan walaupun ngomong kira bahaya tapi dia tinggalkan. Meninggalkan makan yang enak-enak. Sebab apa? Karena takut nanti jatuh sesuatu yang diharamkan. Karena biasa makan enak, akhirnya nek panganan enak dilahap padahal bukan miliknya. Makanya kalau begitu tinggalkan makanan yang enak-enak. Mulai nang pondok ngono wayahe. Makane wis terong, ora terong ya kangkung, ora kangkung sapa ngono sanane lho. Dene ora nek tenanan poso. Ora tenanan yang warung. Lah piye sampean pengen kalau sampean itu pengen merasakan kenikmatan itu harus harus bisa apa namanya menghadapi sesuatu kesulitan. Karena kalau kamu sudah biasa sulit maka kamu akan bisa merasakan kenikmatan itu. Ya kamu nggak biasa melaksanakan kenikmatan apa kesulitan, rumah samu kabeh kangelan, ora enek nikmate blas. Wong mangan enak, lek mendino mangan enak apa enggak ora enak. Lek biasa ora mangan enak, lek mangan enak akhirnya dadine enak. Wong enggak biasanya ibaratnya awakmu setiap hari makan sate maka tidak akan terasa nikmat karena setiap hari sudah kamu
kenikmatan. Jajal kowe mangan terong dino, mangan sate nak ora. Kamu bisa merasakan kenikmatan itu kalau kamu sudah merasakan sesuatu kesulitan dan keberatan. Lah thariqah kuwi ngono kuwi. Kamu harus melaksanakan sesuatu yang berat, yang wirai. Lah wirai dalam arti wirainya sholihin. Terus yang kedua, kama qala seperti telah berkata Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kunna kami nad'u meninggalkan. Kami itu meninggalkan kami para sahabat maksudnya. Nad'u meninggalkan tis'ata asyaril halal. 9/10-nya perkara halal. 9/10-nya perkara halal ditinggalkan. Apalagi sing haram lho. Perkara sing halal 99. Hampir semua perkara yang halal ditinggalkan. Kenapa? Makhofatan karena takut annaqo'a jika kami jatuh fil harami dalam perkara haram. 9/10-nya perkara halal kami tinggalkan. Kenapa? Karena kami takut kalau sampai terjadi perkara yang haram. Makanya para sahabat itu Israel man duit barang Israel man walaupun itu halal, orang numpukne duit sedekah lah tinggi perang tinggi opo lah seperti walaupun itu perkara yang halal ditinggalkan karena takut kalau nanti jatuh perkara yang haram. Wada dan ini waraul muttaqin, wirainya orang yang bertakwa. Wirainya orang yang bertakwa. Terus wirai lagi apa? Wajtinabu kullima. Wirai lagi menjauhi setiap apa? Menjauhi setiap apa laisa yang tiada kholisan yang ikhlas yang murni. Kholisan yang murni yang ikhlas lillahi kepada Allah. Kemudian wirai lagi itu apa? Menjauhi setiap perkara, setiap sesuatu yang tidak ikhlas karena Allah. Wirai sing paling abot kuwi. Menjauhi setiap sesuatu yang tidak ikhlas. Awake ikhlas wae, ikhlas sing penting lakoni lah ngono. Lek ora ikhlas ini yang paling berat ini. Kudu ikhlas, ora ikhlas ikhlas. Menjauhi sesuatu yang tidak ikhlas karena Wada dan ini waro usidikin wirainya orang-orang yang sidikin wirainya orang yang sidikin itu sampai seperti itu. Wong lek ra ikhlas itu kudu ikhlas ngono ikhlas. Semuanya ikhlas karena Allah memang begitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya itu milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Lah tujuannya sampean nyanti to? Lah iya tujuannya sampean nyanti. Tujuannya sampean nang Gusti Allah to. Lah lek kaya ngono piye ya wis kono lek iso nyapoi krana Gusti Allah. Dadi kabeh iso dadi ibadah. Lah iya to lek sampean tujuane ikhlas karena Allah kabeh kok dadi ibadah ya. Turu ya dadi ibadah, ya mlakune ya ibadah, tapi mlakune krana Gusti Allah. Ngomongnya krana Gusti Allah. Awakmu kan ngomongnya krana nafsu. Nyambut gawene ya kira-kira karepmu ya gak. Mergo nek duwike. Lah nek duwike iki krana Gusti Allah apa ora? Nek krana Gusti Allah penting ditandangi ya ngono. Wong kabeh iki iso kok. Ya arep nyapu lek awakmu niate ikhlas krana Gusti Allah ya diganjar Gusti Allah. Lek ngono tak saponi lah reket-reket wong ken resik. Wae enak apa katakanlah ada duri berada di jalanan. Kalau begitu saya singkirkan. Ada paku ning pinggir dalan tak singkirke lah ngono ken aja ken resik ken aja ngeneki wong lak ngono mesti. Wong klambi kotor-kotor lek sampeyan oleh ganjaran gampang kayak dicuci kabeh ngono. Bar wis resik diwene kancane iki sapa iki duwe. Ra duwe tak pek ngono. Lha Wong santri brut. Wis nanti aku senengane klumbrukan klambine ngerti kek kepo jo ora dicuci sebulan ora dicuci gubak wae. Oh, arep nyuci barang mudur-muduran.
Ya bangga enak kan biyen ya ngono kuwi wong kehidupan sampean pondok itu ibarat kehidupan kecil sampean yang nanti akan sampean praktekkan ketika sampean hidup bermasyarakat ya ngono kuwi. Mulane yang pondok is macam-macam wong. Nanti kamu harus bisa menghadapi itu. Oleh awakmu ikhlas diganjar karo Gusti Allah, nanti akan dibalas oleh Allah. Nek kowe ra ikhlas masakne kancane kowe ra ikhlas. Awakmu masak kowe oleh ganjaran asalkan kamu ikhlas. Mula kok udur-uduran jadwale sapa ora jadwal ora gelem. Oh wis jadwal cik ngindari pisan. Bareng ngono mangan ora gelem nyuci, peh ora jadwale. Jane lek enak ya. Wong lek wong mangan ibaratnya makan nanti setelah selesai nyuci dicuci lah ya resik to ya. Abote nyuci lah sepiro ya. Barang awakmu ngombe kayak kopi, bareng mbok cuci dhewe. Selesai kan? Ora itu kalau teratur hidup teratur lah ya enak. Omong anak tuh Pak tuh minal iman, omongnya lho kuwi. Jane kowe iman apa ora to ya? Wong santri diarani ra iman. Kan gitu, masalah makan dicuci sendiri. Kan gitu. Ya kalau umpama kalau gitu kan meringankan sing jadwal. Meringankan yang jadwal. Ini jadwal nanti tinggal bersih-bersih finishing tok kan gitu. Ora kabeh dibrak-brekne, mari penyakit kaya ngono. Ya suwe lanang mbok wedok padha wae. Ora ono. Tapi wong kuwi ya beda-beda ngono maksudnya kan. Makanya ketika melakukan sesuatu itu ikhlaslah karena Allah. Ikhlas karena Allah kuwi nyapa lho diganjar karo Gusti Allah. Seperti itu. Lek awakmu ra ikhlas rugi, wis nglakoni, wis kesel, ora oleh ganjaran malah oleh dosa. Mergo apa? Ora ikhlas, kabeh ngamal kuwi lek ra ikhlas ora diterima karo Gusti Allah. Lho bener ora? Lho enak pol ndak. Iki sapa wae lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaula dan mereka semua baik itu wara'us sholihin, wara'ul muttaqin sama wara'us siddiqin. Itu al-muwahhiduna orang yang ahli tauhid, orang yang mengesahkan. Al-muwahhiduna orang-orang yang mengesahkan, al-mukhlisuna orang-orang yang ikhlas memurnikan orang yang ikhlas. La yataharrafuna mereka tidak bergerak. Wala yaskununa dan tidak diam illallah kecuali Allah. Setiap langkahnya, setiap apa yang dilakukan sing dielingi karo Gusti Allah. Lho ngono kuwi lho bisa. Lha sapa wae ngomong iki krana Gusti Allah ya meneng ya krana Gusti Allah. Ae dhewe meneng mergo nesu karo kancane. Ade bengok-bengok ya krana pegel karo kancane. Lha ya lek krana Gusti Allahmu itu lho kapan? Nesu-nesu krana Gusti Allah ya ora apa-apa, mergo apa? Kancane ra gelem jamaah, ngono kuwi. Nesu-nesu mergo kancane ra gelem ngaji. Lho ngono kuwi berarti ra gelem ngaji krana Gusti Allah, ora kok nesu mergo krana awakmu. Ibaratnya kan. Nesu awakmu ora tinggep akhirnya nesu. Iso ae to ya. Ngono makanya semuanya itu kalau semua karena Gusti Allah tuh enak pol. Enak pol. Wala yatakalamuna dan mereka tidak bicara, wala yaskutuna dan mereka tidak diam. Ilallah, ilalillah ya. Bukan ilallah, ilalillah kecuali karena Allah. Tidak bicara dan tidak diam kecuali karena Allah. Lek ngenengke ya krana Gusti Allah, ora ngenengke krana nesu awakmu dhewe. Lek barang iki dinengke ngono. Menenge krana Gusti Allah, ngomong ya krana Gusti. Wala yaquluna dan tidak makan ilalit taqwa, ilalit taqwi kecuali untuk kekuatan ala ibadatillah atas beribadah kepada Allah. Ya ora mangan lek ora tinggi ibadah karena hanya lek makannya itu hanya untuk kekuatan beribadah kepada Allah, ora krana mburu
nafsu. Kan gitu. Wong sing akeh mangan nek enak ora gelem mangan. Berarti iku krana apa? Krana enak, mergo menunggu nafsumu sing enak. Makanya kaya wong ngene iki lek wong toriko ngene pemangane sing ora enak juga. Makanya bukan hanya untuk mengejar nafsunya saja. Berarti apa makannya itu supaya dia kuat untuk beribadah kepada Allah saja, menegakkan tubuhnya sehingga dia kuat untuk beribadah. Ora apa-apa omane sate tapi engko salate tambah sregep. Ngono to mesine, mangane mangan sate bare turu. Mati. Piye? Omane bar mangan kudune nggih ngibadah, bar mangan nggih turu bengi ora tangi akhir awake do lemu-lemu. Cah pondok padha lemu-lemu kabeh. Lah wong biyen iki cah pondok do kurus-kurus tirakatan ngono ya. Ono kurus. Saiki wong cah pondok kok do lemu-lemu kabeh. Lah ketua pondokne marai lemu. Anggur turu. Walaya namuna dan mereka tidak tidur ilalilai kecuali karena Allah. Turune krana Gusti Allah. Ora malah mapan pengen turu. Lha iku kan mergo awakmu sing pengen turu. Akhire mapane ra ngangge kasuran ora iso. Lek ra bantalan ora iso. Lek kowe turune karena Gusti Allah, mbuh bantalan ora bantalan ning ngendi wae iso turu. Wong mantuk tenanan ya. Nang ngendi iso turu to? Arepe ning apa pinggir empang. Oh, arepe ning pinggir arepe ning pinggir dalan. Apa arep ning alas, kuwi bakal iso. Kenapa? Karena kesel wis ngantuk, maka ini karena tidurnya karena Allah. Awakmu turu lek ngene ora penak. Ora mergo awakmu nuruti nafsu. Kamu itu menuruti hawa nafsu. Jadi lek cah pondok lek enak. Cah pondok ora enek kok bantalan iki ora ono. Bantalan iki tangan. Oh, ning pondok iki kan pondok mbuh iki. Kasuran ora ono pondok ning Lirboyo nek sing pondok yang memang betul-betul diniah ya. Kasuran ndak ada. Isi turu gelangsaran. Kadang tempat saja sudah tidak ada dan dia cukup. Akhirnya kadang-kadang ya tumpang-tumpangan karo kancane turu ya kan bokonge tinggi turu kancane lah ngono tuh mesti iki yo bantalan. Gegerit iki bantalan kancane dan lain sebagainya. Makanya tidurnya tidak tidur kecuali hanya karena ora krana pengen awakmu pengen turu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa immasyau dan jika mereka berjalan ya fafi hajati muslimin maka di dalam memenuhi kebutuhannya orang Islam. Berarti lah apa berjalan itu semuanya untuk hajatnya manusia terutama orang-orang Islam. Wo tanggane ora di panganan duwe panganan. Wo tanggane kira-kira butuh ke perkule kayu diperkuli ya kok diperkulke diweke tanggane. Wo tanggane ora duwe sayur kowe di sayur ya kono kirimen. Lah ngono enak to jane lek kaya ngono kuwi. Saiki semuanya ukuran duit marahe ora usah ngono kuwi. Cuma penting apa niat krana Gusti Allah enak malahan oleh ganjaran pol kowe. Ngono to ya. Bismillahirrahmanirrahim. Au sa'yun atau berjalan ilal khairi. Au sa'yun atau berjalan ilal khairi kepada kebaikan. Kalau memang dia berjalan maka perjalanannya untuk berbuat kebajikan walaupun untuk kepada siapapun. Mana yang butuhkan pertolongan ya ditolong lah ngono to mesti. Bukan apa? Karena dia pengennya itu semuanya karena Allah. Loh seperti itu. Arep nandur-nandur ora dipikir iku sok sing ngepek sapa. Wis ra mikir ente ditandu. Lek enek sing ngepek berarti kan oleh ganjaran. Oh, bener apa ora kowe? Mbok nandur apa wae ibarat. Ora disuruh. Lah kok ngenteni disuruh? Ora bukan tugas saya. Lah terus tugasmu arep nyapa? Ono maksudnya kowe. Kok ngenteni perintah kamu itu jadi perintah oleh Allah. Bener enggak? Diperintah oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Makanya enggak usah saya tunggu perintah. Sudah diwe karena sudah diperintahkan oleh Allah. Aku guru dicerai ibaratnya ngene guru wae
apa semangat sidik-sidik ngilehke sidik-sidik lah ngono kuwi. Bukan saya, Allah. Kalau gitu berarti kamu sudah punya tugas masing-masing, yaitu untuk selalu berbuat kebaikan kepada semua makhluk.